Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ma yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Al-ayah. Wa qala al-hadith Addibu awladakum ala thalathi khisal hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qira'atil Qur'an fa inna hamatal Qur'an fi dhillillah yawma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'i wa asbiya'i rawahu Dailani. Pertama-tama, yang paling utama dan harus kita utamakan, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat kesehatan yang dengannya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Salawat beserta salam tak lupa kita panjatkan kejunjungan kita, revolusioner umat Islam sedunia, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman keterangan, minad dhulumati ila nuril Islam ala siratil mustaqim. Berdirinya saya di sini bukannya untuk apa-apa, melainkan hanya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin Allah. Yang akan saya bawakan pada hari ini bertema Al-Quran sebagai metode pendidikan bagi generasi masa depan. Pada zaman sekarang, kita banyak melihat orang terdidik, orang pintar, tapi dalam adab dan moralnya kurang sekali. Mereka melakukan kejahatan moral. Seperti apa contohnya? Pergaulan bebas, keluyuran, tawuran, mabuk-mabukan, ikut geng motor, dan lain sebagainya. Mengapa umat zaman ini, bangsa Indonesia pada saat ini seperti itu? Ini pasti disebabkan oleh beberapa hal. Menurut hemat saya, kejadian ini disebabkan oleh yang pertama teknologi, yang kedua pergaulan bebas, yang ketiga kurang kedekatan orang tua, dan yang keempat lingkungan, yang insya Allah akan kita bahas pada saat ini. Oke, yang pertama teknologi. Mengapa saya mengucapkan teknologi? Teknologi pada saat ini berkembang cukup sangat pesat. Dengannya kita dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah, tidak seperti zaman dulu. Tapi di sisi lain pula, informasi yang baru juga lebih mudah diperoleh oleh para pemuda zaman saat ini. Seperti contoh apa? Video-video yang tidak senonoh itu sangat mudah sekali kita dapatkan di internet, yang menjadi bagian teknologi pada zaman ini. Yang kedua, pergaulan bebas. Pergaulan bebas sedikit banyak yang mengakibatkan kepada kelakuan remaja menjadi hancur. Contohnya apa? Malam-malam keluyuran, pulang malam, pergi pagi, pulang malam, tanpa sepengetahuan orang tua. Dan orang tua tidak tahu apa yang mereka lakukan di luar. Betul? Ya insya Allah kalau misalnya mereka lakukan yang baik-baik saja, kita berharap juga seperti itu. Tapi kalau misalnya yang buruk. Terus yang ketiga, kurangnya kedekatan dengan orang tua. Kurangnya kedekatan dengan orang tua ini tidak lepas dari pengaruh teknologi juga. Contoh seperti mungkin kita sering lihat ya, pada zaman dahulu orang tua menjadikan makan malam itu sebagai metode, sebagai ajang untuk berbagi informasi, untuk menciptakan ruang hangat kedekatan dengan orang tua itu di situ tempatnya. Ketika makan malam bercerita tentang, bagaimana sekolahmu hari ini? Bagaimana sekolahmu hari ini? Bagaimana keadaanmu di sekolah? Seperti itu kan. Tapi bisa kita lihat sekarang, ketika makan malam, mending kalau misalnya bareng-bareng. Ini udah gak bareng-bareng,
sendiri lagi. Dan sendiri. Udah mah bareng-bareng, bagus bareng-bareng. Makanya. Nah, tapi yang satu bapaknya sibuk dengan gadgetnya, urusan kerjaan. Ibunya megang juga HP, sibuk dengan urusan arisan. Adiknya megang HP juga, disibukkan dengan permainan, game-game dan sebagainya. Dan dianya sibuk dengan medsos, mungkin dengan pacarnya kah? Atau tidak tahu. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, lingkungan. Lingkungan ini tidak jauh masih bersangkutan, masih berdekatan dengan pergaulan bebas yang tadi. Karena dalam lingkungan itu tersebut tuh terdapat pergaulan bebas. Kita pengen anak baik, kita pengen anak bagus, kita pengen anak jadi orang benar. Masa kita taruh di pasar? Masa kita taruh di tempat jalanan? Masa kita biarkan saja pergaulannya tanpa kita selidiki bagaimana perkenalannya, bagaimana hubungannya dengan orang lain? Apakah pantas bagi kita melakukan seperti itu? Maka dari itu butuhnya pengawasan dari dalam orang tua tuh. Butuhnya pengawasan dari orang tua. Cukup. Dan masih bersangkutan dengan poin yang ketiga tadi. Maka dari itu, untuk pendidikan anak-anak kita, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya yang berbunyi, "Adibu auladakum." Didiklah anak-anak kalian ala thalathi khisalin, dengan 3 perkara. Hubbi nabiyikum, cintailah nabi kalian. Hubbi ahli baiti, dan cintai keluarganya. Wa qiraatul Quran, dan membaca Quran. Mengapa dari itu? Coba kita kupas dulu. Hubbi nabiyikum, mencintai nabi kalian. Nah, orang kalau misalnya sudah cinta, seorang pecinta pasti sangat mengenal dan ingin menguruti apa yang dicintainya. Seperti seorang pemuda sekarang banyak yang suka dengan K-pop. Nah, mereka pada nurut-nurutin tuh budaya-budaya kayak orang Korea dan lain sebagainya. Tapi coba bayangkan kalau misalnya mereka berubah mindset, mencintai Rasulnya, mencintai Nabi Muhammad, maka insya Allah mereka akan mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan insya Allah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu tidak ada yang salah, karena beliau sudah dimaksum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam diri Rasul itu terdapat budi pekerti yang sangat mulia. Apa dalilnya? Dalam Quran dijelaskan bahwasanya Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ternyata dalam diri Rasul itu budi pekerti yang baik. Maka dari itu, kita sebagai anak muda, khususnya anak muda, remaja, terlebihnya semua umat manusia, semua umat Islam patut mendidik anak-anaknya dengan mencintai kepada nabinya. Yang kedua, membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran? Karena dalam Al-Quran itu terdapat banyak kisah yang terjadi, yang banyak mengandung pelajaran dari umat-umat terdahulu, yang mungkin dalam prakteknya masih terjadi pada saat hari ini. Seperti dalam Quran pernah menceritakan kaum Ad, kaum Thamud, kaum Sadum, yang sekarang ini budayanya masih dituruti oleh anak-anak sekarang. Ya, homoseks dan lain sebagainya itu. Maka dari itu kita perlu mengupas lebih dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu saya di sini berdiri sebagai pembicara. Mari kita gelarkan, mari kita gebiarkan kembali sinar Quran di antara umat muslim sedunia. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh remaja untuk lebih giat lagi, belajar lebih giat lagi, membaca Quran untuk mendapatkan pelajaran yang terdapat dalamnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.